Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita saat teduh. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus, bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaat-Nya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakan-Nya, kita bernyanyi. Yesus, lihat umat-Mu yang mendahamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Sinar maha mulia lahir dari Allah Bapa. Buka dan siapkanlah hati mulut pendengaran, biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Puji mandebatana soka pasanga magoana, puji ma akarura dohot lung akarolok na timbo dohot hasad ni galung bang sude mamuji ho langitin nama saya hembang bitangin nama saya seorang ombuni nama saya saksang pasang apon ho debata tung solo tadingau lau mamuji ho Tuhan
sogo bahenoku lau pasang apon ho rodi ujung dingoluku sai puji oku Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini yang tertulis dalam Ulangan pasal 15 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yang letih lesu berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya, datang sahaja pada Yesus, ini saatnya, datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena balas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Roti burju hatana sude sai monang hamu bai no namu se ibana do raja na to monangi torope alorna sumurudong
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Wahyu pasal 7 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada 4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Di debatata parlu hutani sude diingadi nang rohata digonggongi sasude nang hagogo onai nang marhatu dosani. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk warta jemaat kita bisa membaca warta jemaat yang ada pada kita. Hiau Tuhan marhite hatami, hiau Tuhan marhite hatami, somon hudon naru mardoa Tuhan di sumurmi. Hiau Tuhan marhite hatami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini yang terambil dari kitab Imamat pasal 25
ayat 1 sampai dengan ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus meranti kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memakmurkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan di minggu hari ini diperdengarkan tentang tahun Sabat dan juga tahun Yobel. Ketetapan tentang Sabat dan Yobel adalah merupakan bentuk jaminan akan kehidupan, bentuk jaminan akan kemakmuran, bentuk jaminan akan apa yang ada pada kita, dan itu adalah jaminan daripada Tuhan. Sabat dikatakan tadi pembebasan setiap tahun ke-7 atas apa yang kita tanam. Sabat pembebasan setiap tahun ke-7 atas tanah pertanian. Dan dilanjutkan Yobel adalah pembebasan setiap tahun ke-50 atas para hamba, atas para budak, atas orang-orang
yang terpaksa menjual tanahnya diberikan. Karena apa? Karena Tuhan menjamin kehidupan Israel. Dan itu juga yang mau kita imani di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita, kita harus meyakini bahwa Tuhan menjamin akan kehidupan kita. Sabat dan Yobel adalah upaya pemulihan akan keadaan yang akan berdampak pada Israel. Sabat dan Yobel adalah upaya pemulihan keadaan yang akan berdampak pada kehidupan orang-orang yang percaya. Sehingga kita meyakini setiap orang yang melakukan Sabat dan Yobel adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan adalah sumber daripada berkat. Ini yang harus kita imani, ini yang harus kita yakini di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan adalah sumber berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak ada yang lain, semuanya bersumber daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca tadi betapa jelas dikatakan bahwa berkat Tuhan itu diperoleh dalam relasi antara manusia dengan alam, antara manusia dengan lingkungan hidupnya, antara manusia dengan sesamanya manusia. Sehingga tindakan pembebasan itu adalah sebuah bentuk pengakuan tentang kuasa pemeliharaan Tuhan melalui hasil yang diperoleh dari alam. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang alam, maka tidak terlepas daripada ekonomi. Sebab alam yang kita kelola adalah untuk kebutuhan hidup manusia. Alam yang kita kelola, alam yang diberikan oleh Tuhan untuk kita, lalu kita kelola adalah untuk kebutuhan kita manusia. Persoalannya sekarang, apakah kita memaknai ekonomi, apakah kita memaknai akan apa yang kita terima dari alam itu berpusat pada Tuhan? Sering sekali kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita hasilkan dari apa yang kita kerjakan, kita menganggap itu adalah menjadi bahagia kita sendiri. Padahal sesungguhnya kita mau diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan dari alam, dari apa yang kita kelola, yang menjadi kebutuhan hidup kita, itu harus berpusat pada Tuhan. Ini yang sering dilupakan oleh manusia, sehingga manusia berpikir dalam kenyataan kehidupan bahwa ekonomi itu jauh lebih ditakuti daripada peperangan. Ekonomi, berbicara tentang ekonomi, jauh lebih ditakuti daripada rudal sekalipun. Karena apa? Karena ancaman ekonomi dirasakan jauh lebih mematikan di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan ini kita lihat dampak daripada pandemi COVID-19. Bagaimana dampaknya pada lini kehidupan manusia, khususnya di bidang ekonomi. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, kita mau belajar, kita mau diingatkan apa sesungguhnya prinsip Alkitab tentang ekonomi, yaitu pemanfaatan alam oleh karena keahlian, oleh karena teknologi manusia, tetapi semuanya adalah untuk mempermuliakan Allah. Sehingga orientasi pengelolaan alam harus berpusat pada Allah dan pada kesejahteraan bersama, bukan pada semangat materialisme dan tuntutan kebutuhan manusia.
Apabila sentral manusia tertuju pada tuntutan kebutuhan manusia, maka manusia akan menjadi senjata mematikan bagi sesamanya manusia dan juga bagi dirinya sendiri. Alam akan dijadikan sebagai objek untuk meraup untung bagi dirinya sendiri. Padahal tadi sangat jelas dikatakan bahwa prinsip Alkitab tentang ekonomi adalah pemanfaatan alam untuk mempermuliakan Allah, untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk memenuhi keinginan kita sendiri. Minggu lalu, tanggal 14 Juni, kita baru diingatkan oleh firman Tuhan agar setiap orang yang percaya menjauhi sikap ketamakan. Padauhita maha kuson di tolatongan di voluta. Itu yang ditekankan oleh firman Tuhan pada minggu yang lalu, tanggal 14. Sehingga pengelolaan akan alam harus diterangi oleh firman Tuhan. Kalau tidak diterangi oleh firman Tuhan, maka kita jatuh kepada ketamakan. Kita akan jatuh kepada hak kuson yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memelihara alam, mulailah dari dirimu sendiri. Mulailah dari lingkungan sekitarmu. Misalnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Hindarilah illegal logging. Jagalah kebersihan lingkunganmu. Jangan membuang limbah sembarangan. Jangan merusak alam ini. Namun sering sekali kita lupa. Bahkan di tengah-tengah gereja sendiri pun, di gedung gereja sendiri pun, kita sering membuang sampah sembarangan. Kita tidak peduli akan kelestarian alam, akan keindahan alam. Kita harus mengingat, Bapak Ibu Saudara, tugas memelihara alam bukan hanya tugas dinas lingkungan hidup dan kebersihan, tetapi adalah tugas semua orang yang percaya, tugas kita bersama untuk memelihara alam ciptaan Tuhan. Sehingga dalam proses yang kita jalani, kita juga harus mengingat akan penciptaan Allah, akan dunia ini. Kita dipanggil, kita ditetapkan untuk memelihara alam ciptaan Tuhan. Alam dan segala isinya harus kita kelola dengan penuh syukur, dan bahwa kekayaan alam bukan milik kita secara mutlak, tetapi adalah untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, di minggu kedua setelah Trinitatis, melalui firman Tuhan hari ini, kita mau diajak, kita mau diingatkan, kita mau diyakinkan bagaimana pemeliharaan Allah Tritunggal yang senantiasa memperhatikan hidup kita, yang senantiasa menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita, yang senantiasa menjamin dan memberkati kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang-orang yang percaya, apakah kita sebagai pengikut Kristus mengamini, mengimani akan pemeliharaan Allah dalam hidup kita? Ini yang sering kita lupakan, sehingga kita menganggap Allah itu buta hilang. Kita menganggap Allah tidak telah bodoh, padahal kita lupa dengan cerita Sabat dan Yobel sebagaimana yang ditetapkan untuk kita renungkan pada hari ini. Dan dikatakan harus ada perhentian akan tanah itu. Tujuannya apa? Supaya setiap orang yang percaya itu meyakini akan pemeliharaan Tuhan. Asa unang de adong pemahaman na adokon. Murang diulat kami
secara terus-menerus tanah dombe nalau siang lalu. Tapi ternyata tanah itu harus ada masa perhentiannya. Asa unang tumim tanui somunayoni halapah. Tetapi prinsip tadi yang mau kita pegang adalah bahwa Allah menjamin, Allah memelihara, Allah menyediakan apa yang kita butuhkan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tanya hidup kita, apa yang sudah kita perbuat sebagai bukti bahwa kita menjaga, bahwa kita memelihara ciptaan Allah. Seandainya kita mengatakan aku tidak ingin merusak alam ciptaan Tuhan, tetapi kita juga sebagai orang percaya punya tanggung jawab untuk mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang merusak alam itu. Jadi tugas dan tanggung jawab kita juga untuk mengingatkan mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama, mari bergandengan tangan untuk menjaga, untuk memelihara ciptaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah oleh karena kasih setiamu yang senantiasa memelihara hidup kami. Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa kalau bukan karena Tuhan yang memberkati, kalau bukan karena Tuhan yang menolong, kalau bukan karena Tuhan yang menjaga kami. Terima kasih Bapa, jika pada hari ini Kau masih memberikan kehidupan bagi kami, dan kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami menjadi orang-orang yang memelihara alam ciptaan-Mu. Tuhan, melalui firman-Mu saat ini kami diingatkan, kami diyakinkan akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapak di surga, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Bapak di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda sampai orang tua, dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang senantiasa turut campur tangan, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka, terlebih dalam masa sulit sekarang ini oleh karena dampak pandemi COVID-19. Terima kasih Bapak, kami senantiasa memohon kepada-Mu Tuhan atas apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, Engkau berkuasa atas segala sesuatunya. Kami mohon kepada-Mu Tuhan agar semuanya boleh cepat berlalu dan kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan baik, terlebih untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 672 baik yang pertama. Godang si tutu ulaon muatong di pasah hatu hata duho dangadong betiki mana lemba tahe ngolumi bantiru atotong sai patu pamanggalani Tuhani somarhoi balos na Tuho ngebata damani danani ulami manang adong parkueni ai nam
Amogdo suarani turhatai Roma holas manang rohami Saita ingo totong hatani Tuhani Mangarahon jolma Tuhani Sai patu pamai alani Tuhani Soma kirim balos na Tuhan Debata domarni danani ulami Manang na adong parpueni Alani boan ma sondang dia tiuri Boan mahatani Tuhani Sayurupin apogas namar dangoli Asarotu Yesus Tuhatai Sai patu pamai alani Tuhani Soma kirim balos na Tuhan Debata domarni danani ulami Madang na adong parpueni. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Salam dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Horas.